Memang seringkali orang-orang yang menyampaikan Dharma Wacana sering kebablasan. Kita akui, jujur saja, tidak mudah memang menyampaikan pesan-pesan Dharma itu. Tentu juga ini harus dipahami oleh masyarakat Hindu, bahwa hidup ini harus seimbang. Sadharma seringkali hanya dianggap sebagai 6 cara Hindu untuk membina umat. Tidak hanya itu. Seringkali kita hanya membaca, artinya seperti kita membaca koran. Tetapi apa yang ada di balik itu, maka itulah yang harusnya kita dalami. Caranya, Hindu mudah sekali. Cobalah setiap hari kita merenung. Sebelum tidur kita merenung, bangun tidur kita merenung, hanya beberapa menit. Om Awignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Hayu 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 Rahayu Sagung Dumadi. Hong Ulun Basuki Langgeng. Para pemirsa Hindu Channel yang saya hormati, kali ini kita akan berbincang tentang maraknya peristiwa-peristiwa kriminal di negeri kita. Saya yakin bahwa ini sangat menimbulkan keprihatinan, tidak hanya untuk beberapa orang saja, tapi mungkin sebagian besar masyarakat kita juga merasakan sangat prihatin dan juga sedih. Karena kalau kita ingat bahwa masyarakat Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat yang religius, dan kegiatan-kegiatan keagamaan sangat banyak, serta penganut-penganut agama juga dari berbagai agama cukup banyak. Namun kenapa? Apa yang terjadi sesungguhnya sampai hampir setiap hari muncul berita-berita dalam tayangan-tayangan media sosial, peristiwa-peristiwa kriminal yang jauh dari kewajaran. Suami dengan ringan tangannya membunuh istri, bahkan membunuh anaknya, membiarkan anaknya terkunci dalam kamar sampai mati kelaparan. Ayah kandung tanpa perasaan memperkosa anak kandungnya, bahkan bukan hanya ayah kandungnya, tapi juga kakak kandungnya ikut, pamannya ikut, kakeknya ikut. Ini luar biasa. Jadi selama ini yang dikatakan masyarakat Indonesia dan kita semua beragama, kemana pengetahuan ini? Kemana? Apa yang terjadi? Setiap hari kita melaksanakan kegiatan keagamaan. Setiap hari kita menyebut nama Tuhan. Tapi peristiwa-peristiwa ini sungguh-sungguh membuat sakit kita semua. Apa sih yang terjadi sesungguhnya? Nah, saya sebagai umat Hindu mencoba untuk menelusuri latar belakang atau penyebab munculnya atau maraknya kondisi-kondisi di masyarakat kita. Secara logika dengan mudah dipahami bahwa manusia itu terdiri dari badan jasmani dan badan rohani. Kedua badan ini, kalau kita mau hidup aman dan nyaman, tentu harus diberi makan. Dan makanannya pastilah berbeda. Untuk badan jasmani kita sudah tahu, sudah paham makanan apa yang dibutuhkan. Untuk badan rohani ini, seringkali kita lupa. Dan kita lebih mengedepankan badan jasmani. Sehingga terjadilah ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan dua badan ini tentu berdampak
baik kepada badan jasmani kita, tapi juga kepada jiwa kita. Inilah sebetulnya yang harus dicermati, tidak hanya oleh para tokoh agama, tetapi juga hampir seluruh masyarakat Indonesia harus mengingat ini, bahwa ada ketimpangan antara badan jasmani dan badan rohani. Nah, tentu juga ini harus dipahami oleh masyarakat Hindu, bahwa hidup ini harus seimbang. Kedua badan ini harus diberi makan. Nah, saya yakin tiap-tiap agama pastilah menyadari hal ini dan memiliki pola, apakah itu pedoman, cara, bagaimana membuat sehingga kedua seimbangan ini terjadi. Nah, Hindu sendiri kalau kita perhatikan banyak hari-hari sucinya. Ya, mulai dari yang 5 hari sekali, Kliwonan, 15 hari sekali, ada Purnama di sana, Tumpak di sana, 30 hari sekali, lalu ada yang 3 bulan sekali, bahkan ada yang 6 bulan sekali. Nah, ini mungkin pola kami di Hindu itu sebenarnya untuk menghindarkan terjadinya konflik antara badan jasmani dan badan rohani yang berdampak kepada peristiwa-peristiwa tadi itu. Ada sebetulnya yang kami sebut dengan sadharma. Ya, 6, ya 6. Dharma itu tentu hal-hal yang positif, yang baik, yang sifatnya membangun. Nah, sadharma ini bagi umat Hindu harus betul-betul didalami, dipahami, tidak hanya teori tetapi juga prakteknya seperti apa. Sadharma seringkali hanya dianggap sebagai 6 cara Hindu untuk membina umat. Tidak hanya itu. Seringkali kita hanya membaca, artinya seperti kita membaca koran, tetapi apa yang ada di balik itu, maka itulah yang harusnya kita dalami. Saya paham, umat Hindu sangat mengerti yang 6 ini. Tetapi, apakah betul-betul sudah menyentuh isinya yang terdalam, sehingga menjadi satu cara untuk menghindari hal-hal yang mungkin dampaknya sangat memprihatinkan. Nah, yang pertama, Dharma Wacana. Ini setiap orang atau setiap umat itu paham Dharma Wacana itu seperti apa. Tetapi hanya paham bahwa itu wacana tentang Dharma. Nah, bagaimana kita menyikapi kalau kita mendengarkan Dharma Wacana? Mungkin kita tidak harus melihat siapa yang menyampaikan wacana itu. Tetapi kita mencoba merenung, menggali, atau menganalisa. Apa sih pesan yang ada di balik itu? Belum tentu itu buruk. Memang seringkali orang-orang yang menyampaikan Dharma Wacana sering kebablasan. Kita akui, jujur saja. Tidak mudah memang menyampaikan pesan-pesan Dharma itu. Tetapi apapun yang kita dengarkan, diteliti, direnungkan, dianalisa secara kritis, lalu dipilah-pilah. Pasti ada yang kita bisa manfaatkan. Nah, Dharma Wacana merupakan salah satu cara untuk memberi makan badan rohani ini, jiwa ini. Nah, yang kedua adalah Dharmatula. Dharmatula itu diskusi, berargumentasi tentang sebuah konsep Hindu, ajaran-ajaran Hindu. Lalu dari sana kita bisa mendapatkan sesuatu tambahan, pengetahuan
Hanya dalam melakukan Dharma Tula ini jangan muncul hal-hal yang negatif. Misalnya, jangan merasa hanya yang disampaikan oleh seseorang itu pasti benar. Tentu sama halnya dengan Dharma Wacana. Harus betul-betul dikaji ulang, dikupas. Ini juga berpengaruh terhadap jiwa. Artinya kita juga memberi makan kepada badan rohani ini. Ada Dharma Wacana, ada Dharma Tula. Lalu kemudian ada Dharma Gita, nyanyian rohani Hindu, Dharma Gita. Tidak sekedar menyanyikan saja, Dharma Gita yang produknya berupa nyanyian ini juga sangat berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Nah, otomatis itu bisa dinikmati dan juga menjadi makanan bagi badan rohani kita. Dharma Gita selain menjadi makanan badan rohani, juga dia kalau dimanfaatkan dalam sebuah acara keagamaan, itu juga merupakan persembahan. Jadi persembahan jangan hanya diartikan berupa sesaji saja. Apapun yang muncul dari jiwa yang paling dalam, disampaikan dalam sebuah acara keagamaan dengan penuh perasaan, itu makanan. Nah, jadi ada Dharma Wacana, ada Dharma Tula, ada Dharma Gita. Dharma Sadhana yang berikutnya. Sadhana itu latihan sebetulnya. Latihan spiritual. Caranya Hindu mudah sekali. Cobalah setiap hari kita merenung. Sebelum tidur kita merenung, bangun tidur kita merenung. Hanya beberapa menit. Yang penting, isi renungan itu apa? Nah ini, kadang-kadang orang mengatakan, sebelum kita mulai acara, mari kita menyatukan sabda Bayu Idep. Lalu tidak disambung lagi. Apa yang kita lakukan untuk menyatukan sabda Bayu Idep ini? Bingung. Nah, jadi kita ingat. Di dalam sabda ada nafas. Di dalam Bayu ada nafas. Bahkan dalam pikiran pun ada nafas. Maka menyatukan sabda Bayu Idep itu cukup kita mengatur nafas. Ada dua jenis nafas. Nafas masuk dan nafas keluar. Cukup merasakan betapa halusnya nafas yang masuk lewat hidung misalnya. Itu berarti nafas yang berasal dari alam semesta. Itulah inti dari energi alam semesta yang kita butuhkan. Lalu yang keluar berupa nafas juga, itu boleh kita katakan limbah yang harus kita buang. Jadi ini sebetulnya merupakan Dharma Sadhana, latihan spiritual yang paling mudah. Rasakan nafas masuk dan rasakan nafas keluar. Nah inilah sebetulnya yang boleh kita katakan sebagai pranayama. Saya yakin agama-agama yang lain juga memiliki hal-hal yang mirip, yang identik dengan pranayama. Nah kemudian ada lagi yang namanya Dharma Sadhana. Kerennya itu namanya meditasi. Sebetulnya setiap hari suci Hindu kita bisa memanfaatkan Dharma Sadhana itu. Ya, kita bisa manfaatkan. Entah namanya merenung, entah namanya meditasi, entah namanya samadhi, ya. Itu kita bisa manfaatkan. Memberi makan rohani. Dharma Sadhana. Kemudian yang kelima, Dharma Yatra atau Tirtha Yatra. Kita pergi ke sebuah tempat suci, apakah di pinggir laut, di pinggir sungai, di pinggir danau, ya, di sebuah pura, kemudian di sebuah tempat yang memang disucikan. Apa yang kita lakukan di sana?
untuk mengisi jiwa ini, untuk memberi makan rohani kita ini. Nah, kita lihat alam yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa seperti apa. Bagaimana di tempat itu kita merasakan semilirnya angin, suara air yang gemericik, lalu angin yang menghembus permukaan air atau danau. Kita nikmati semua itu. Lalu bagaimana indahnya pemandangan-pemandangan yang ada di situ. Nikmati semua. Lalu kita pejamkan mata, kita rasakan seperti apa sebetulnya anugerah alam semesta ini. Itu yang harusnya kita lakukan ketika kita melaksanakan Dharma Yatra. Nah, yang terakhir adalah Dharma Santi. Dharma Santi bukan sekedar bersalam-salaman. Dharma Santi juga ada harapan yang sifatnya suci di sana, yaitu bagaimana masing-masing dari kita sebagai umat Hindu untuk mendoakan semua ciptaan. Karena umat Hindu sebetulnya punya misi. Yang pertama, memelihara, merawat, dan melestarikan semua ciptaan. Tentu ada cara-caranya. Yang kedua, menyempurnakan jiwa-jiwa semua ciptaan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas jiwa dari semua ciptaan. Ya, kalau kita bicara ciptaan, semua ciptaan ya di sana ada ciptaan yang kita lihat secara nyata, kasat mata, dan yang tidak kasat mata. Dan ciptaan ada yang tampilannya seperti manusia, tampilannya seperti hewan, tampilannya seperti tumbuh-tumbuhan. Tiga-tiganya ciptaan. Umat Hindu memang punya tugas untuk itu. Nah, kalau kita sudah memahami yang tiga ini, dengan mudah kita akan memberi makan jiwa-jiwa kita, memberi makan badan rohani kita, sehingga keseimbangan antara badan rohani dengan badan jasmani akan terbangun, dan kehidupan kita akan tertata dengan baik, karena kita menyadari bahwa semua ciptaan itu sama kualitasnya dengan kita sebagai manusia. Maka di sana muncul sebuah doa yang sangat sederhana. Sarwa Sukhina Bhavantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Para pemirsa Hindu Channel yang saya hormati, kalau saja semua atau sebagian besar umat Hindu memahami bahwa desain manusia berupa badan jasmani dan badan rohani dan mampu untuk membuat keseimbangan, maka angayu bahagia dan kita semua akan hidup damai, sehat lahir batin, dan sejahtera. Tidak akan pernah ada konflik di dunia ini. Demikianlah sedikit tentang jawaban Hindu terhadap maraknya peristiwa-peristiwa kriminal di negeri ini. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.